Halo teman-teman, saya Ibra dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Nah, PLTS juga dibagi beberapa jenis, di antara lain yaitu PLTS off-grid dan PLTS on-grid. Nah, dari keduanya itu memiliki perbedaan. Apa aja sih perbedaan dari keduanya? Nah, PLTS off-grid bekerja mandiri tanpa terhubung ke jaringan utama grid dan memerlukan penyimpanan energi seperti baterai. Nah, sedangkan PLTS on-grid itu langsung terhubung dengan jaringan listrik utama grid atau jaringan PLN. Nah, selain PLTS off-grid dan on-grid, ada juga nih PLTS hybrid. Apa sih PLTS hybrid? PLTS hybrid adalah gabungan antara PLTS off-grid dan on-grid, karena PLTS hybrid ini bisa menggabungkan energi surya dengan sumber energi lain. Contohnya seperti diesel, baterai, atau listrik utama grid atau PLN ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis panel surya. Ada apa aja sih Kak Ibra? Nah, yang pertama ada monokristalin silikon. Monokristalin silikon terbuat dari silikon murni yang diiris tipis. Jenis ini paling umum digunakan karena efisiensinya tinggi, sekitar 15-20%. Ukurannya juga lebih ringkas tapi mampu menghasilkan listrik lebih banyak. Cocok untuk kebutuhan sehari-hari, tapi harganya mahal dan kurang optimal saat cuaca mendung. Nah, yang kedua ada polikristalin. Polikristalin terbuat dari lelehan silikon yang dicetak. Ciri fisiknya terlihat seperti retakan di permukaan. Biayanya lebih murah dibanding monikristalin, tapi efisiensinya lebih rendah, sekitar 13 hingga 16%. Karena itu butuh permukaan lebih luas untuk hasil listrik yang sama, dan performanya juga turun saat cuaca mendung. Nah, yang ketiga ada thin film solar cell yang terbentuk sangat tipis dan ringan. Panel ini fleksibel dan bisa dipasang di berbagai permukaan. Produksinya lebih murah dan tetap bekerja cukup baik saat cahaya matahari minim atau mendung. Tapi efisiensinya paling rendah, sekitar 8 hingga 12%. Jadi butuh area lebih luas jika ingin daya besar. Nah, teman-teman, yang terakhir ini adalah panel surya yang diperkhususkan untuk di luar angkasa. Namanya Compound Thin Film Triple Junction Photovoltaic. Nah, jika panel sebelumnya memiliki 2 lapisan, jenis panel ini memiliki 3 lapisan yang bisa menyerap daya listrik sebesar 45%. Jadi, panel ini tidak diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada cara kerja panel surya. Gimana sih Kak Ibra cara kerja panel surya? Nah, cara kerja panel surya itu menggunakan proses fotovoltaik, yaitu sinar matahari diserap oleh panel surya lalu dikonversikan di inverter dari arus listrik direct current menjadi arus listrik alternating current. Nah, setelah itu baru disalurkan ke alat-alat elektronik yang ada di rumah atau ke grid ya, ke tiang listrik. Nah, itu contoh dari PLTS on grid. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi PLTS di Indonesia. Ada PLTS Olpuah. PLTS Olpuah itu terletak di Desa Olpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. PLTS ini memiliki kapasitas terpasang 5 MW peak yang terdiri atas 22.008 modul surya di hamparan area seluas 7,5 hektar. PLTS Olpuah dibangun di awal 2015 dan diresmikan pada tahun 2016. Fasilitas pembangkit listrik ini menyumbang 4-5% listrik dari total 160 MW sistem kelistrikan di Timor. Nah, teman-teman, PLTS itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan PLTS adalah menggunakan energi terbarukan yang tidak akan pernah habis, ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi lainnya. Nah, kekurangannya itu seperti biaya awal yang masih relatif mahal, tinggi, dan ketergantungan pada cuaca. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kesimpulannya, PLTS adalah sumber energi terbarukan yang menyajikan karena ramah lingkungan dengan kelebihan menggunakan energi terbarukan yang tidak akan pernah habis dan biaya operasional rendah. Meski punya tantangan seperti biaya awal yang tinggi dan ketergantungan cuaca, dengan pengelolaan yang tepat, PLTS bisa jadi solusi energi masa depan yang berkelanjutan. Maka investasi dan pengembangannya perlu ditingkatkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.